Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan penyaluran bansos. Sebelah kiri saya ada Pak Andi, tenaga ahli menteri. Paling kiri Pak Faisal, sudah tahu, direktur jaminan sosial. Kemudian Pak Joko, kepala Pusdatin, dan Pak Mardi, direktur kelompok rentan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan update terkini perbaikan data bansos yang beberapa hari lalu kami sampaikan, atau minggu lalu ya, kami sampaikan gagal salur dan proses burekol. Gagal salur dan proses burekol. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, kita ingin mengawal proses transisi ini dari DTKS ke DTSen yang ada dinamika dan perlu kita respon dan kita tindak lanjuti. Hasilnya hingga hari ini 24 Juni 2025 dari 768.000 KPM yang gagal salur sebanyak 405.000 lebih KPM berhasil diproses salur. Belah kanan itu. Jadi alhamdulillah ini ada 400.000 lebih sudah berhasil salur. Sebanyak 363.000 lebih KPM yang masih akan terus diperbaiki, yang semua penyalurannya melalui Himbara. Jadi saya sekali lagi sampaikan ya teman-teman, memang gagal transfer ini banyak sebabnya. Ada perubahan nama, ada NIK, ada ketidakcocokan administrasi yang perlu diperbaiki, sehingga perbankan perlu memastikan ke beberapa pihak. Alhamdulillah ini terus diperbaiki dan hasilnya kita tahu ya, dari hari per hari ada tambahan salur yang sebelumnya gagal salur. Sementara untuk penebalan bansos diproses bersamaan dengan proses bansos sembako, sehingga angkanya sama. Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta salur reguler untuk BPNT atau sembako, sebesar 600.000 untuk 3 bulan, karena ini adalah triwulan kedua, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak 400.000 karena setiap bulannya ada 200.000. Penebalannya di bulan Juni dan Juli. Maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima 1 juta rupiah. Jadi gitu. Jelas ya. Nah, ini adalah rekap per hari ini. Saya nggak usah bacakan lengkap, tapi total KPM yang sudah masuk proses salur sebanyak 8 juta lebih untuk PKH sekitar 80,43%, dan untuk BPNT sudah lebih dari 15 juta sebesar 82,95%. Jadi ada peningkatan dibanding minggu lalu. Total KPM yang sedang berproses buka rekening sebanyak 1.900.000 KPM PKH atau 19,4%. Saya ulang ya, 1.945.399 KPM PKH atau 19,4%. Dan 2.723.515 KPM sembako atau sekitar 14,9%. Sebagian sudah terkonfirmasi mempunyai rekening dan proses penyaluran menggunakan rekening tersebut. PKH sebanyak 6.705 KPM dan sembako sebanyak 3.502 KPM.
Yang ketiga, teman-teman sekalian, total KPM yang sedang diperbaiki sebanyak 11.622 KPM untuk PKH sebesar 0,12% dan 393.610 KPM sembako atau 2,2%. Nah, jadi ini perkembangannya. Kesalahan yang masih diproses diperbaiki antara lain rekeningnya pasif. Nah, ini juga salah satu upayanya mencari ya lewat pendamping nanti KPM yang rekeningnya pasif ini, untuk mereka juga bisa datang ke bank untuk mengkonfirmasi atau memberikan informasi. Rekeningnya tidak ditemukan, rekeningnya beda nama dan pasif, kartunya tidak aktif, nomor kartu salah, kartu belum terbit. Ini masalah-masalah kenapa kemudian ada yang gagal transfer. Update hasil koordinasi dengan Himbara antara lain, 1. Untuk kartu-kartu bermasalah, Bank Himbara akan menginformasi nomor kartu yang aktif. Saya ulang ya, Bank Himbara akan mengkonfirmasi nomor kartu yang aktif. Ya, jadi untuk kartu-kartu yang bermasalah, Bank Himbara akan mengkonfirmasi nomor kartu yang aktif. Sudah ada konfirmasi dari BRI, Mandiri, dan BSI. 2. Untuk percepatan proses pembukaan rekening baru bank akan bank akan melakukan identifikasi KPM yang sudah punya rekening. Ada beberapa yang sudah ada konfirmasi dari Mandiri dan BSI. Jadi mereka sudah punya nomor rekening sebelumnya. Ini adalah KPM yang exclusion error ya. Yang selama ini tidak dapat bansos, tapi hasil verifikasi dan validasi dari DTSEN, mereka masuk berada di desil yang semestinya sekali lagi mendapatkan bansos. Yang ketiga, untuk rekening tidak ditemukan, bank akan mengkonfirmasi alasannya. 4. Untuk rekening yang namanya berbeda sesuai Juknis Sembako dan PKH akan dilakukan penggantian nama sesuai nomor rekening. Perlu kami sampaikan, saudara-saudara sekalian, Kemensos terus melakukan koordinasi dengan Bank Himbara dan BSI sebagai upaya percepatan proses pembukaan rekening. Dan setiap sudah ada feedback dari bank, maka Kemensos akan langsung menindaklanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data. Memang untuk sementara informasi yang kami peroleh, Himbara itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk burekol buka rekening kolektif itu. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan harapan ini. Jadi kami ingin masyarakat ikut aktif dalam rangka pemutakhiran data maupun juga penyaluran bansos ini. Dapat dipantau dari aplikasi Cek Bansos. Selama bulan Mei sampai hari ini ada sebanyak 389.318 masyarakat yang mengajukan usulan dan ada sebanyak 5.453 masyarakat yang disanggah. Jadi ada yang sanggah, ada yang usul. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi. Selanjutnya, baik usulan atau sanggahan ini akan digabungkan dengan data usulan jalur formal yang dilakukan melalui operator SIK-NG Dinsos dan operator SIK-NG Desa atau Kelurahan
untuk kemudian dilakukan verifikasi lapangan untuk menentukan kelayakan dari yang diusulkan dan yang disanggah. Intinya Bapak Ibu sekalian ya, intinya begini. Kami ingin membuka banyak saluran. Ya, salah satu yang sudah sering kami sampaikan adalah aplikasi cek bansos. Tapi juga ada harapan karena tidak semua orang bisa katakanlah menggunakan aplikasi cek bansos karena memang kita punya latar belakang yang berbeda-beda, maka kita tambahin jalur pengaduan, salah satunya lewat telepon comment center 171. Jadi telepon comment center 171. Jadi mungkin bisa lebih mudah dimanfaatkan bagi masyarakat yang mungkin agak kesulitan menggunakan aplikasi cek bansos. Telepon comment center ini ya melayani selama 24 jam. Untuk itu kami harapkan nanti kita bisa mendapatkan masukan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, kita harapkan juga bisa datang langsung ke Dinsos setempat. Khusus untuk laporan ke Dinsos kami buka fiturnya mulai tanggal 1 Juli 2025. Ini adalah upaya kami, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara, untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat agar bisa terlibat secara aktif dalam proses pemutakhiran data maupun juga penyaluran bansos, sehingga makin hari, makin bulan, makin tahun, bansos kita makin tepat sasaran sesuai harapan Bapak Presiden. Ini yang sangat maksudnya mereka merasa tidak layak lagi mendapatkan bansos. Jadi mereka bicara soal orang yang mendapatkan bansos, kemudian orang ini menyampaikan ke kita bahwa mereka sebenarnya nggak layak, karena mereka ini punya rumah yang bagus, ini mereka melengkapi dengan data-data, tidak hanya menyanggah, tidak hanya mengusulkan. Jadi yang mengusulkan itu juga harus melengkapi data-datanya. Bagi yang menyanggah juga. Jadi bukan untuk dirinya ini, tapi mereka menyanggah orang lain gitu loh. Kenapa tetangga saya dapat, padahal tetangga sebelah kiri saya ada yang lebih layak dapat malah nggak dapat. Ini yang maksudnya sanggah itu di situ. Mungkin boleh disampaikan dokumen yang jadi persyaratan untuk melakukan usul sanggah itu apa ya? Terlampir di aplikasi langsung. Di dalam aplikasi itu terlampir. Nanti jadi ini untuk kami ya. Jadi misalnya dia menyertakan foto-foto kondisi rumahnya, foto-foto aset-asetnya, motor atau mobil, bisa juga token listriknya juga gitu. Jadi pokoknya harus disertai dengan bukti-bukti. Bahwa menyanggah itu harus dengan bukti, usul pun harus dengan bukti. Kenapa saya mengusulkan keluarga A atau mengusulkan diri sendiri? Boleh dengan data-data yang dilampirkan. Nanti ada di dalam aplikasi cek bansos sudah ada. Di dokumen penghasilan juga nggak? Di dalam itu nggak sampai segitu, tapi ya bagus juga kalau ikut dilampirkan. Tapi yang utama itu memang ya yang aset tadi. Ya kan betul. Aset. Ya cukup ya. Yang gagal salur tadi Gus bisa diulang lagi, kembali dananya kembali ke negara atau gimana? Oh, yang gagal salur belum ditransfer, namanya gagal transfer. Ya. Jadi sebelum ditransfer itu kan dicek dulu rekeningnya udah cocok, nama segala macam, sesuai standar perbankan lah. Gitu. Kalau enggak ya enggak, setelah clear baru ya, gitu ya. Belum bisa disalurkan. Jelas ya, cukup ya. Makasih. Cukup. Terima kasih.